Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Muratunjana dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konflik sosial. Dimulai dari pengertian konflik sosial secara harfiah. Konflik diartikan sebagai suatu pertentangan yang melibatkan perorangan atau kelompok. Konflik adalah suatu bentuk interaksi yang bersifat disosiatif, yaitu interaksi yang memecahkan belah persatuan kelompok. Sebagai suatu bentuk interaksi konflik sosial bertujuan untuk menghancurkan, mengancam, melukai, serta melenyapkan kelompok yang dianggap sebagai lawan. Adapun faktor penyebab terjadinya konflik sosial menurut Sujono Sukanto menerangkan beberapa sebab yang mampu memicu terjadinya konflik sosial, antara lain adanya perbedaan perasaan, pendirian, dan pendapatan antar individu maupun kelompok. Yang kedua, adanya sifat prasangka antar kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dan yang keempat, adanya perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dan juga adapun bentuk dan contoh konflik sosial. Yang pertama ada konflik individual. Konflik individual terjadi antara dua individu yang berbentur kepentingan. Pada dasarnya, setiap individu adalah unik, sehingga banyak yang dijumpai perbedaan karakter, pendirian, dan juga keyakinan. Nah, karena dari perbedaan-perbedaan tersebut yang kemudian memicu konflik antar individu. Dan yang kedua itu ada konflik antar kelas dan antar kelompok sosial. Ketimpangan dan distribusi sumber daya yang tidak adil mampu menjadi pemicu konflik vertikal antar kelas sosial dan konflik horizontal antar kelompok sosial. Dan yang ketiga ada konflik rasial. Konflik rasial juga tergolong sebagai konflik horizontal. Dalam hal ini, konflik rasial bukan dipicu oleh perbedaan ciri fisik, melainkan karena faktor ekonomi, politik, dan sosial. Dan yang keempat ada konflik politik. Konflik politik berkaitan dengan adanya perebutan kekuasaan dan ketimpangan relasi kekuasaan. Secara lebih spesifik, konflik politik merupakan pertentangan antar individu atau kelompok dalam rangka memperebutkan kekuasaan. Dan yang kelima, ada konflik internasional. Konflik internasional merupakan konflik yang berada pada tanah internasional dengan melibatkan dua atau beberapa negara. Dan juga ada dampak positif dari konflik sosial. Yang pertama ada memperkuat integrasi dan solidaritas internal kelompok. Yang kedua, mendorong terjadinya perubahan sosial guna menghilangkan kondisi kesenjangan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, mendorong perbaikan kapasitas lembaga yang berwenang pada suatu negara. Dan yang keempat, mendorong masyarakat menjadi lebih dinamis. Dan adapun dampak negatifnya, yang pertama itu menciptakan kondisi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat. Dan yang ketiga, dia juga menciptakan suatu prasangka buruk antar suatu kelompok. Nah, yang keempat, hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Dan kelima, bentuk pengadilan konflik sosial. Bentuk pengadilan konflik sosial itu ada mediasi. Nah, mediasi merupakan bentuk pengendalian konflik dengan bantuan pihak ketiga atau mediator. Mediator merupakan julukan bagi pihak ketiga dengan syarat pihak ketiga tersebut harus bersikap netral. Peran mediator hanya sebagai medium yang menengahi kedua belah pihak yang berkonflik karena solusi harus datang dari pihak yang berkonflik. Arbitrasi. Arbitrasi merupakan bentuk pengendalian konflik dengan bantuan pihak ketiga sebagai pemberi keputusan atau solusi terbaik. Dan yang ketiga ada konsiliasi, merupakan bentuk pengendalian konflik dengan bantuan lembaga tertentu melalui proses diskusi atau diskusi antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga dapat diterapkan solusi terbaik. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.